Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rika Minggiani, di mana di video sebelumnya saya sudah membuat video untuk memenuhi tugas UTS teori saya dalam mata kuliah pemrograman visual. Nah, kali ini saya juga akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UTS saya, namun kali ini untuk memenuhi tugas UTS praktikum dalam mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah pemrograman visual. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video bagaimana sih cara membuat form login menggunakan database access pada Visual Basic Math. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu di Microsoft Access. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya di Microsoft Access, bukan Microsoft Access saja. Nah, buat tabel. Nah, di sini saya sudah membuat tabel dengan nama tbl_user. Nah, untuk mengecek seperti ini, kalian tinggal klik kanan saja tbl_user ini, kemudian desain film dan akan muncul seperti yang ada pada layar saya seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan filman yang kita akan butuhkan di tbl_user ini. Nah, filman yang dibutuhkan itu ada 4. Yang pertama yaitu user ID, yang kedua yaitu username, yang ketiga yaitu user password, dan yang terakhir yaitu user level. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang bagian pertama yaitu user ID. User ID ini menggunakan file size 6, kemudian menggunakan tipe data teks. Yang kedua yaitu username, file size-nya 30, menggunakan tipe data teks juga. User password, file size-nya 30, menggunakan tipe data teks juga. Yang terakhir yaitu user level, file size-nya 20 saja, menggunakan tipe data teks. Nah, di sini saya menggunakan tipe data teks semua. Nah, jangan lupa teman-teman. Nah, di sini di bagian pertama yaitu bagian user ID, kita harus membuat primary key pada user ID ini dengan cara klik pada user ID ini, kemudian kalian klik primary key ini. Nah, primary key nanti akan timbul kunci warna kuning ini seperti yang ada di layar saya. Nah, kemudian setelah selesai membuat tabel di field yang ini, kemudian kita langsung saja klik di tbl_user ini untuk melihatnya. Nah, di sini saya sudah mengisi bagian user ID, username, user password, dan user level. Saya sudah mengisi ini terlebih dahulu sebelumnya. User ID yang saya isi yang pertama yaitu USR001 dengan username admin, passwordnya admin, dan user level administrator. Dan yang kedua, saya mengisi user ID-nya USR002 dengan username user dan user password user juga. Dan user levelnya berbeda dengan user yang pertama, yaitu user yang kedua ini yaitu menggunakan user level operator. Nah, seperti yang kalian lihat di layar ini, setelah selesai membuat ini, kita close-kan Microsoft Access-nya. Namun sebelum kita meng-close-kan Microsoft Access ini, jangan lupa kalian simpan terlebih dahulu apa yang telah kalian buat ini, di mana kalian biasa menyimpan dokumen. Di sini saya menyimpan di dokumen awalnya dengan nama bb aplikasi. Kemudian kita close. Nah, langkah selanjutnya kita ke aplikasi Visual Basic. Nah, kita buka. Nah, di sini sebelum saya membuat video, saya sudah membuatnya terlebih dahulu untuk mempersingkat video agar lebih cepat. Di sini di form 1 bagian desain, di sini saya sudah membuat sebuah desain form login di sini. Nah, bagaimana sih cara saya membuat form tersebut? Nah, yang pertama, form login. Form login ini awalnya jika kita baru pertama kali buat, awalnya ini namanya form 1, kemudian saya ubah menjadi form login dengan cara kita ubah di bagian teks ini. Nah, kemudian yang kedua kita akan desain form login ini. Nah, user ID ini saya menggunakan toolbox label. Nah, ini menggunakan toolbox label yang ini yang ada huruf A-nya, kemudian kita klik dan kita letakkan di bagian form login. Nah, ambil 2 label. Untuk label pertama yaitu user ID, label kedua yaitu password. Nah, label pertama user ID, bagaimana cara kita mengubahnya? Dimana awalnya yang namanya ini yaitu label 1. Bagaimana cara kita mengubahnya? Klik saja pada label ini, kemudian kita ubah di bagian teks. Nah, begitu juga bagian yang label 2, kita ubah di bagian teksnya menjadi password. Nah, kemudian untuk mengubah tulisannya, kita bisa mengubah tulisan teks tersebut dengan cara di bagian font ini kita klik, kemudian kita klik yang bagian ada titik-titik yang di samping ini, kita klik. Nah, kemudian kita bisa mengubah sesuka hati kita bagaimana tulisan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan tulisan Comic Sans MS dengan font style bold dan ukuran size-nya 11. Setelah kalian memilihnya, kemudian klik OK. Nah,
Di sini bagian user ID dan password. Di sini saya menggunakan warna. Bagaimana sih saya agar bisa menggunakan warna seperti ini? Saya mengubahnya di bagian back color dengan warna seperti ini. Dengan warna biru, kita bisa memilihnya. Nah, saya menggunakan warna dark blue. Nah, setelah selesai membuat user ID dan password, yang langkah kedua yaitu bagaimana membuat kotak ini. Caranya yaitu kita ambil di toolbox bagian text box. Nah, di bagian text box kita klik, kemudian kita pindahkan di bagian form login. Ada text box 1, kemudian ada text box 2. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada login dan cancel. Ini menggunakan toolbox button. Nah, bagian button ada tulisan AB-nya di sini, button. Saya menggunakan button. Kemudian di button 1 kita ubah, di button 1 ini kita ubah bagian teksnya menjadi login. Kemudian di button 2 kita ubah teksnya menjadi cancel. Nah, selesai. Nah, kemudian untuk mengubah warna latar ini, kita klik saja bagian form login ini, kemudian kita ubah warnanya di bagian back color. Saya menggunakan warna biru muda. Nah, kemudian setelah selesai, jangan lupa teman-teman, di bagian form login ini kita harus menggunakan start position center screen dengan cara memilihnya klik bagian di sini, kemudian kita bisa memilih. Saya menggunakan center screen. Nah, kemudian di sini saya menambahkan toolbox baru yaitu toolbox checkbox. Saya menggunakan dua toolbox checkbox yaitu checkbox 1 dan checkbox 2. Checkbox 1 di sini di bagian teks saya rubah menjadi show password. Kemudian warnanya di bagian back color saya rubah menjadi warna cornflower. Kemudian di bagian checkbox 2 saya rubah di bagian teksnya menjadi hidden password, dan back colornya saya rubah menjadi warna red. Nah, show password dan hidden password ini memiliki fungsi yang berbeda-beda nantinya di bagian password ini. Nah, kalau show password ini berfungsi sebagai menampilkan karakter yang diketik pada form password, sedangkan hidden password ini nantinya akan menyembunyikan karakter yang diketik pada form password. Di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu kan, jadi saya tinggal klik saja dan tinggal menjelaskannya saja. Nah, di bagian form 2 ini ada form namanya form menu utama. Nah, kita klik bagian ini, kemudian awalnya ini namanya form 1 atau form 2 awalnya namanya. Kemudian kita ubah di bagian teks menjadi form menu utama. Nah, jangan lupa juga di bagian form menu utama ini kita ubah Windows state-nya menjadi maximize. Nah, dengan cara seperti ini ada normal, minimize, dan maximize. Kita memilih maximize. Nah, setelah selesai, nah, di bagian modul 1, di layar yang saya tampilkan ini sudah terdapat kodenya. Namun, bagaimana sih cara saya menampilkan modul 1 ini? Caranya yaitu mudah sekali dengan cara klik project, kemudian klik add modul. Jadilah seperti modul 1 seperti yang ada di layar yang saya tampilkan ini. Kemudian di bagian modul 1 ini, kodenya yang harus ditambahkan yaitu modul yang saya buat ini. Jangan lupa kalian mengimport sistem data oleh DB ini, dan bagian lokasi DB. Bagian lokasi DB ini yaitu provider. Provider ini merupakan Microsoft Access yang kita gunakan itu tipe berapa, Microsoft Access tipe berapa, sesuai Microsoft Access yang kita gunakan. Kemudian bagian data source ini, di sini saya tulis bahwa data source sama dengan DB aplikasi. Nah, DB aplikasi ini merupakan nama file database akses yang sebelumnya kita sudah buat sebelumnya. Setelah selesai bagian coding modul 1 ini, jangan lupa kita harus memindahkan Microsoft Database Access. Nah, DB aplikasi ini yang sudah kita buat tadi, kita cut, klik kanan, klik cut, kemudian kita pindahkan ke bagian project yang sedang kita buat ini di Visual Studio, kemudian project, kemudian application project yang sedang kita jalankan ini, kemudian klik lagi application project dan klik di bagian bin, kemudian debug, dan kita pastekan di debug ini. Nah, setelah selesai, kita selanjutnya ke bagian form 1 yang bagian form design. Di sini kita akan memasukkan coding terlebih dahulu di bagian form login. Kita klik 2 kali pada bagian form login ini. Nah, yang kita masukkan pada bagian form login ini, yang kita masukkan codingnya yaitu ini. Adalah yang saya buat ini, yaitu textbox 1, teks, textbox 2, teks. Nah, hanya ini saja yang kita masukkan di bagian form 1 login. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian login. Di bagian login ini merupakan button 1, jadi kita klik bagian login. Nah, di sini saya sudah memasukkan coding-coding yang harus dimasukkan di bagian login. Nah,
coding yang harus dimasukkan ini adalah coding yang saya blok ini. Nah, kita bisa lihat di layar, ini merupakan coding login yang harus kita masukkan. Kemudian kita kembali lagi di form 1 design. Kemudian kita harus memasukkan coding di bagian button 2, yaitu bagian button 2 ini merupakan cancel agar bisa berfungsi nantinya. Jadi kita harus memasukkan codingnya terlebih dahulu dengan cara klik 2 kali. Kemudian di sini di bagian button 2 yaitu cancel, kita hanya menambahkan coding yang saya blok ini saja, yaitu coding ini titik close buka kurung dan tutup kurung. Kemudian kita kembali lagi ke form 1. Ke form 1 kita di sini akan memasukkan coding juga di bagian show password dan hidden password. Kita klik 2 kali di bagian show password. Nah, ini yang kita masukkan. Yang saya blok ini merupakan coding yang harus dimasukkan pada checkbox 1 yang nantinya akan berfungsi di bagian password. Agar bisa berfungsi, kita harus memasukkan coding yang saya blok ini. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian hidden password, kita jangan lupa juga harus memasukkan coding agar bisa berfungsi nantinya. Nah, ini yang saya blok ini merupakan coding hidden password. Selesai bagian form 1, sudah kita masukkan semua bagian codingnya yang form 1. Kemudian kita ke form 2. Selanjutnya ke form 2, kita harus memasukkan coding juga di bagian form menu pertama ini dengan cara klik 2 kali. Nah, di sini di form 2 ini kita cuma menambahkan coding ini saja, cuma sedikit teman-teman di bagian form 2 ini. Nah, setelah selesai memasukkan coding bagian form 1 dan form 2, kita langsung melihat hasilnya apakah proyek yang kita kerjakan ini berhasil atau tidak dengan cara menekan F5. Nah, ini loading, nanti akan muncul tampilan desain seperti yang telah kita buat tadi, akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah kita bisa lihat hasilnya. Form yang telah kita desain tadi akan muncul seperti ini, user ID, password. Nah, jika kita tidak mengisi bagian user ID dan password dan kita langsung menekan tombol login, maka akan muncul tampilan bahwa data belum lengkap, silakan isi semua form. Kita klik OK. Kemudian kita akan isi bagian user ID yang salah. Saya akan mengisi dengan cara sembarangan. Kemudian bagian passwordnya juga. Nah, penggunaan dari show password dan hidden password yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika kita mengklik show password, nah, password akan tampil sesuai karakter yang kita ketikkan tadi. Nah, jika kita meng-off-kan bagian show password, kita mengaktifkan yang bagian hidden password, maka karakter yang kita ketikkan akan menjadi tidak terlihat seperti ini. Nah, itulah kegunaan bagian show password dan hidden password tersebut. Baik, kita lanjut. Jika user ID dan password yang kita masukkan tidak sesuai dengan apa yang kita sudah buat di database access, maka jika kita mengklik login, maka akan muncul tampilan bahwa user ID dan password yang Anda masukkan itu salah. Nah, seperti ini, user atau password salah. Kita klik OK. Kemudian kita akan memasukkan user ID yang benar, yaitu USR001, dan passwordnya yaitu kita lihatkan terlebih dahulu supaya tidak salah. Passwordnya yaitu admin. Setelah diketik passwordnya, sudah yakin benar, kita sembunyikan passwordnya agar tidak terlihat. Nah, jadi kita klik login. Jika benar, maka tampilan yang akan muncul akan seperti ini, yaitu tampilan form menu utama jika kita berhasil. Nah, tampilan seperti ini. Jika selesai, kita close-kan dulu, dan kita akan mengecek apakah tombol cancel berfungsi sesuai. Kita aktifkan kembali. Kemudian nanti akan muncul form login sesuai yang kita desain. Kita akan mengecek apakah tombol cancel sesuai keinginan kita. Tombol cancel ini digunakan untuk jika kita tidak jadi untuk melakukan form login ini, untuk memasukkan form login ini. Nah, misalnya kita tekan cancel, nanti form login ini akan keluar dengan sendirinya. Nah, seperti itu teman-teman. Itulah proyek yang saya buat kali ini mengenai form login menggunakan database access pada Visual Basic Net. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.